Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Franes Praduswara. Saat ini saya menjabat sebagai Direktur LPK PPSDM Restu Group. Yang sebelumnya saya merupakan Human Capital di Santosa Group dan BPR Restu Group. Selama saya menjadi Corporate Human Capital, saya mendapat banyak sekali pembelajaran, di antaranya saja tentang sudut pandang terhadap SDM. SDM itu adalah spesial. Setiap SDM mempunyai kelebihannya masing-masing, talentanya masing-masing. Disinilah human capital harus bisa menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Sementara manfaat corporate human capital bagi saya di era pandemi ini, dengan adanya human capital, maka walaupun di era pandemi ini serba susah, human capital memikirkan tentang masa depan karir dari SDM-nya. Artinya apa? Di era pandemi, walaupun istilahnya itu serba susah, tapi harus terus ada pembelajaran. Baik itu berupa kelompok diskusi, ataupun memang pelatihan yang diberikan oleh para atasan untuk bawahannya. Sedangkan untuk pengalaman lucu ketika saya menjadi corporate human capital, ada sih beberapa hal yang menurut saya itu lucu. Di antaranya saja, saya pernah mewawancarai pelamar. Dia memang baru. Jadi ketika datang itu telat, dengan busana atau pakaian yang ala kadarnya. Kalau saya bilang ala kadarnya itu seperti orang mau main gitu kan. Terus dengan tatanan rambut yang masih basah, belum tersisir rapi. Dari pengalaman lucu itu menginspirasi saya bahwa kayaknya perlu deh ada pelatihan untuk lulusan universitas atau lulusan SMK tentang perilaku atau trik-trik atau teknik-teknik melamar pekerjaan atau wawancara. Jadi dari pengalaman lucu itu malah menjadi pengalaman yang menarik dan menjadi materi pelatihan. Terus satu kata yang tepat untuk menggambarkan para personil corporate human capital adalah pembelajar. Itu saja. Karena di era sekarang tuntutan semakin banyak. Seorang human capital harus terus belajar mengasah kemampuannya, baik itu dari segi manajemen, baik itu dari segi hukum, baik itu dari segi teknis-teknis pekerjaan karyawan. Jiwa pembelajar harus mutlak dimiliki human capital, karena belajar itu tidak pernah selesai. Setiap hari ada perkembangan-perkembangan yang terus memaksa kita untuk terus bergerak maju. Kalau enggak, ketinggalan. Demikian dari saya. Terima kasih. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Dende Pintan Anggi Wanudia. Biasa dipanggil Dende. Saya bergabung dengan Corporate Human Capital kurang lebih 1,5 tahun. 1,5 tahun mungkin belum bisa dikatakan lama ya, tapi 1,5 tahun tersebut saya sudah merasakan banyak sekali manfaat yang saya dapatkan. Dan yang paling saya
rasakan itu ketika saya ditinggal Mbak Wina cuti melahirkan. Mbak Wina itu atasan saya ya. Jadi waktu itu saya baru bergabung kurang lebih 4 bulan, dan jujur saya rasa saya belum mampu dan saya juga belum siap untuk menggantikan Mbak Wina selama 2 bulan. Jujur saya ketakutan ketika saya tidak bisa mengerjakan atau menyelesaikan masalah di pekerjaan sehari-hari saya. Tapi dengan adanya teman-teman di Corporate Human Capital itu saya sangat merasa terbantukan, apalagi dengan Pak Tinus, karena setiap saya kontak Pak Tinus, Pak ini caranya gimana ya Pak, seperti apa ya Pak, pasti tuh Pak Tinus langsung dengan sigap langsung merespon, oh ya udah Mbak Dindi, nanti sore kita ketemu di sini sama teman-teman, nanti kita bahas. Nah di situ saya kayak merasa saya nggak sendiri, saya masih banyak teman-teman yang pasti bantu saya rasa begitu. Terus di masa-masa seperti ini, di masa pandemi, kita sudah jarang untuk bertatap muka ya secara langsung, tapi Pak Tinus tuh mengadakan kelas online. Nah dari kelas online itu biasanya kita ada digelar hari Selasa malam. Nah di situ tuh banyak sekali manfaat yang saya dapatkan, yaitu saya kayak mereview lagi materi-materi perkuliahan saya yang sudah saya lupakan. Nah, apa sih kata yang pas untuk menggambarkan corporate human capital? Menurut saya corporate human capital itu solusi. Kenapa solusi? Karena apapun masalah yang saya rasakan, apapun kesulitan yang saya dapatkan, saya mendapatkan solusinya ketika bertemu dengan teman-teman Corporate Human Capital. Jadi begitu kurang lebihnya. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Corporate Human Capital. Semoga semakin bermanfaat untuk semuanya. Dan terima kasih, salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Isniati Tiah Utami. Di sini saya akan membagikan pengalaman saya selama bergabung di Corporate Human Capital dari tahun 2015 sampai saat ini. Manfaat Corporate Human Capital bagi saya di masa lalu atau di era sebelum pandemi, banyak sekali manfaat yang saya peroleh. Di antaranya di era tersebut kita masih banyak melakukan pelatihan secara langsung di kantor pusat, jadi kita lebih banyak bertatap muka dengan para personel Corporate Human Capital. Di sana saya diajari banyak hal, mulai dari pengembangan diri, tentang kepemimpinan. Saya lebih percaya diri ketika berkomunikasi dengan orang lain, ketika melakukan presentasi dan berbicara di depan banyak orang, saya lebih percaya diri. Saya diajari cara memanage SDM yang baik, cara kita mencari solusi untuk masalah-masalah SDM yang ada. Banyak sekali manfaat dan pengalaman yang saya peroleh di sana. Manfaat dari Corporate Human Capital bagi saya di masa pandemi, di era ini atau di era sekarang, saya lebih banyak untuk belajar mandiri. Pelatihan kita adakan secara online, jadi kita harus update informasi dan juga teknologi yang ada. Kita tidak mudah menyerah untuk mencari solusi ketika ada sebuah hambatan atau permasalahan yang ada yang timbul di era pandemi ini. Kemudian pengalaman lucu dengan Corporate Human Capital, sebenarnya banyak sekali pengalaman lucu karena personil sendiri dari Human Capital itu ada humornya. Jadi kita di samping juga pelatihan dan diskusi yang serius, kita juga disisipi dengan humor-humor yang ada di setiap pelatihan. Jadi yang paling berkesan dan lucu bagi saya itu ketika di sebuah pelatihan Pak Tinus menanyakan manusia itu berbulu atau berambut. Nah di situ saya salah menjawab, dan ternyata ketika saya tahu jawaban yang benar, saya ketawa karena bagi saya itu lucu. Jadi hal yang sepele menurut saya, hal yang common sense yang udah ada di masyarakat, yang ternyata hal yang seperti itu nyata banyak sekali yang salah menjawab, dan termasuk saya. Jadi sampai sekarang saya masih berkesan, masih teringat sangat lucu.
Kemudian satu kata yang tepat untuk menggambarkan para personel corporate human capital. Satu kata yaitu visioner. Kenapa? Karena saya melihat bahwa setiap personel di human capital sendiri itu selalu berpikiran ke depan. Mereka cepat dan tanggap dalam segala situasi, terus belajar dan mengupdate diri tentang perkembangan zaman, tidak takut dengan perubahan, tetapi mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan. Itulah yang saya lihat selama ini dari para personel corporate human capital. Demikian dari saya. Selamat ulang tahun untuk corporate human capital yang ke-18. Semoga tambah solid, tambah berkembang, dan terus maju. Semoga mendapat berkah dan lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Happy Hapsari. Saya bergabung menjadi HR Corporate tahun 2014. Tepatnya 9 Januari 2014. Saya kira-kira bergabung kurang lebih sekitar 4 tahun. Selama 4 tahun itu saya mendapatkan banyak sekali pengalaman. Selain memiliki banyak teman, saya juga mendapat ilmu yang saya tidak perlu kuliah psikologi, saya tidak perlu sekolah manajemen, tidak perlu sekolah kepemimpinan dan lain sebagainya. Tetapi saya mendapatkan ilmu itu secara komplit di sini. Yang saya tidak tahu menjadi tahu, yang saya tidak paham menjadi paham. Pokoknya di HR corporate ini semuanya bisa didapat gitu. Kemudian manfaatnya untuk kehidupan saya itu dari ilmu-ilmu yang didapat itu sangat bermanfaat untuk dalam rumah tangga saya, misalnya dalam membagi waktu atau manajemen waktu. Kebetulan saya sekarang bekerja jadi ASN di Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banyumas. Jadi selain mengurus rumah tangga, saya juga sebagai pekerja gitu harus mempunyai waktu, harus membagi waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi manfaat tadi yang ilmu-ilmu tadi yang saya dapatkan di HR Corporate itu sangat berguna sekali untuk saya bisa membagi waktu, atau mungkin saya bisa kayak seperti kepemimpinan seperti itu. Jadi itu banyak ya manfaatnya sebenarnya yang nggak bisa saya sebutkan satu-satu di sini seperti itu. Kemudian hal-hal lucu yang pernah terjadi di HR Corporate itu banyak sekali. Seperti misalnya pernah dipanggil gara-gara itu waktu mau pulang kantor sih, udah mau maghrib gitu, gara-gara tiang bendera yang melorot sedikit gitu ya di depan. Mungkin dulu yang dipanggil saya sama Mbak Ika, HR corporate-nya, HR kontaknya mana itu RAM ya. Waktu zamannya Mbak Ika itu saya dipanggil, sama Mbak Ika juga dipanggil, satpam semua dipanggil, sama Mbak Tinu itu ya udah mau pulang tapi ternyata ada aja kejadian gitu ya. Kemudian hal-hal lucu yang lain apalagi ya, banyak sebenarnya. Waktu Gemba Kaizen juga waktu dulu kan ada program Gemba Kaizen yang kita HR Corporate disuruh untuk keliling ya di BPR di 9 BPR itu untuk menilai tentang kerapian, tentang kebersihan seperti itu kan. Waktu saya datang ke sana ya ada beberapa yang sebenarnya itu masih
dibersihkan mungkin beberapa menit sebelum saya ke sana, seperti itu. Pokoknya lucu-lucu banyak sih, sebenarnya banyak sekali kelucuan itu. Kemudian satu kata yang menggambarkan apa ya, tangguh mungkin ya, tangguh ya. Jadi teman-teman yang di HR itu pasti orang-orangnya saya rasa tangguh-tangguh gitu. Karena apa? Karena tugasnya banyak, harus bisa diselesaikan secara tepat. Itu memerlukan suatu pemikiran yang tepat, cepat, tangguh, seperti itu ya. Mungkin itu aja dari saya. Oh ya, mungkin untuk pesan-pesan untuk HR corporate, mungkin teman-teman HR bisa update ilmu Pak Tinus, misalnya ke HR-nya BCA gitu, atau ke HR-nya mana di Jakarta, seperti itu Pak. Mungkin lihat di tempat-tempat yang lain, bukan hanya jadi yang ada di Semarang misalnya. Sekali-sekali ya update ilmu, kayak ketemu Pak Pungki mungkin di mana namanya, di Jakarta atau apa. Soalnya zaman sekarang itu sudah harus update ilmu, perkembangan teknologi semakin berkembang pesat, seperti itu kan. Jadi jangan hanya berpuas diri bahwa mungkin ini udah bagus gitu, tapi ternyata saat kita di luar sana ternyata banyak hal-hal yang belum kita ketahui, seperti itu. Kemudian apalagi ya, buat teman-teman HR yang sekarang, semoga senantiasa diberi kesehatan, semakin bagus lah ya. Kemudian saya mengucapkan selamat ulang tahun HR yang ke-18. 18 itu kan kalau diibaratkan manusia ya remaja ya, remaja yang milenial, yang istilahnya masih banyak ingin tahunya, seperti itu gitu ya. Semoga bisa menjadi HR yang baik, yang update ilmu terus, yang tidak berpuas diri dengan hal-hal itu aja gitu ya. Ya semoga Gembaga izinnya masih apa enggak ya ini ya. Mungkin kan kemarin saya juga lihat juga teman-teman pada ke Singapura ya itu kan bisa ya dijadiin kayak pelajaran juga, misalnya di Singapura seperti apa bisa diterapkan di Gembaga Hizen misalnya. Kan di Singapura itu tempatnya rapi, bersih, tidak ada buang sampah sembarangan, parkirnya juga tertata, seperti itu. Dan mungkin itu bukan cuma hanya piknik ya, tapi bisa mengadop hal-hal yang bagus bisa diterapkan di kantor, seperti itu. Nah gitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.